Selamat pagi, Ibu dosen pendidikan kewarganegaraan. Selamat pagi teman-teman kelas pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Petrus Octavianus Nurak sebagai moderator. Saya Franciscus Nompaseri Paulatunya selaku pemaparan materi 1. Saya Olino Andre 1 selaku pemapar materi 2. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada pemapar materi untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemapar materi 1, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, integrasi tingkah laku dalam kenormalan baru. Pengertiannya, integrasi tingkah laku dalam kenormalan baru adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Contoh integrasi tingkah laku dalam kenormalan baru. Yang pertama, mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Yang ketiga, tetap jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, wajib mencuci tangan di air yang mengalir setiap kali melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan aktivitas. Yang kelima, wajib menggunakan hand sanitizer. Yang keenam, makan makanan yang bergizi. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Yang kedua, isi. Pemerintah tengah menyiapkan skema kenormalan baru atau new normal agar aktivitas masyarakat bisa kembali pulih meski di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Pemerintah ingin masyarakat menjadi lebih produktif sekaligus tetap aman dari COVID-19. Tujuan diberlakukan new normal adalah memperkuat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban dari COVID-19, sedangkan penyesuaian ekonomi dilakukan untuk menekan korban pemutusan hubungan kerja PHK dan memperbarui sosial ekonomi. Wacana pemerintah yang hendak menetapkan kebijakan new normal menuai berbagai respon dari masyarakat. Ada masyarakat yang setuju dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Ada pula masyarakat yang tidak setuju dengan alasan bahwa apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kenaikan kasus pandemik COVID-19 di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan new normal tidak hanya memiliki dampak positif saja, tetapi memiliki dampak negatif. Adapun dampak positif terhadap penerapan new normal yaitu hidupnya kembali perekonomian Indonesia serta menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya sebagai konstitusi. Perlu kita ingat juga bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lain. Jika aktivitas perekonomian terus berhenti total, maka negara tidak punya pemasukan, mengakibatkan negara juga tidak bisa mengurus rakyat. Kemudian dampak negatif terhadap penerapan new normal yaitu dapat memicu gelombang kedua COVID-19. Kebijakan baru pemerintah yang akan menerapkan kebijakan new normal membuat masyarakat harus bisa beradaptasi selama pandemi COVID-19 ini. Dengan tetap beraktivitas menerapkan protokol kesehatan, tidak semua masyarakat dapat melaksanakan adaptasi ini dengan baik karena masih ada sebagian warga yang tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut. Jika pelaksanaan pola protokol kesehatan dan lainnya belum terlaksana dengan baik,
tidak menutup kemungkinan menjadi bom waktu yang akan memberikan dampak buruk kepada masyarakat, yang akhirnya masyarakat tidak bisa mencapai kebijakan dari pemerintah yang dianggap lalai dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Wacana pemerintah yang hendak menerapkan kebijakan new normal harus dikaji secara matang. Ini dikarenakan beragamnya respon masyarakat menyikapi kebijakan tersebut. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, agar masyarakat kembali percaya bahwa pemerintah dengan inovasinya mampu mengatasi pandemi COVID-19. Baik, kepada pendengar sudah mendengarkan dari pemapar materi 1 yang sudah menjelaskan secukupnya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemapar materi 2 untuk menjelaskan selanjutnya materinya. Kepada pemapar materi 2, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi dari pemapar 1. Selain berupaya bertahan dalam masa krisis ini, muncul juga pikiran apakah yang setelah pandemi ini. Tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi global ini berakhir. Harapan berakhirnya pandemi ada di benak kita. Kita masing-masing bertanya, jika tidak semua hal akan kembali kesedia kala, maka perubahan apa yang perlu diantisipasi? Bisa terjadi banyak perubahan yang melahirkan new normal di berbagai konteks. New normal sering digunakan untuk menggambarkan kondisi setelah krisis melihat pandemi global COVID-19 ini. Rasanya kita tidak akan kembali ke kondisi kita seperti masa sebelum krisis. Justru kita belajar menggunakan pengalaman menghadapi pandemi ini untuk membangun pola sistem baru yang akan menjadi panduan perilaku kita setelah krisis ini. Secara psikologis, sikap komunal dalam kurung peka dan peduli terhadap orang di sekitar. Kepekaan ini bukan hanya untuk orang terdekat, tetapi juga termasuk orang yang lemah di sekitar kita. Hal ini lahir dari sikap komunal, yaitu orang fokus pada kita, bukan hanya mengandalkan saya. Bekerja dari rumah selama ini, kerja selalu dipersisipkan sebagai formal. Namun krisis ini menuntut bekerja secara profesional dan fleksibel dengan jarak jauh, terutama dari rumah. Beberapa tidak siap dengan perubahan ini ditemukan mengalami penurunan kinerja, absen dan kelelahan hingga stres dan perasaan terisolasi juga bisa muncul sebagai dampak perubahan drastis ini. Pergeseran bentuk interaksi sosial saat ini berjarak 1 meter antar satu dengan yang lain. Ada tuntunan. Kita bisa berbicara dengan orang lain, namun dengan jarak minimal kontak fisik, lingkaran sosial kita pun menjadi terbatas dengan bertemu keluarga atau orang-orang yang satu rumah. Peningkatan kesadaran atas kesehatan pribadi dan kesehatan publik. Krisis COVID ini telah mengajarkan kita tentang pentingnya persiapan menghadapi pandemik diri kita adalah salah satu alat utamanya. Dalam new normal, individu diharapkan lebih sadar tentang peran kesehatan pribadinya di dalam kesehatan publik. Misalnya, jika mengalami flu, tidak akan memaksa masuk kerja atau sekolah karena bisa menyebarkan penyakit ke orang lain. Di tempat kerja atau sekolah, individu dituntut lebih bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri di dalam masyarakat. Kesadaran pentingnya kesehatan mental dan fisik yang seimbang dalam krisis ini sangat terasa, bahwa yang membuat kita sakit bukan hanya virus atau penyakit di tubuh kita, tetapi perasaan tidak bahagia, sedih, dan terisolasi juga menjadi penyakit. Social distancing atau upaya menjaga jarak sosial telah menghasilkan perasaan terisolasi manusia sebagai makhluk sosial. Secara alamiah akan mengalami perasaan tertekan atau stres. Jika mengalami isolasi,
dan stres dari isolasi bisa menjadi pemicu munculnya berbagai persoalan psikologis, kecemasan, depresi, trauma, dan lainnya. Perubahan peralatan dan perlengkapan keluar rumah sebelum pandemi menggunakan perlengkapan seperti masker hanya dilakukan pada konteks tertentu saja. Selain masker, mungkin orang akan lebih mempersiapkan berbagai peralatan dan perlengkapan kesehatan. Dan aksesoris ini akan menjadi pasar baru yang berkembang pesat karena munculnya kebutuhan merasa aman dengan bantuan peralatan dan perlengkapan kesehatan. Pandemi adalah krisis, maka menghadapinya manusia memunculkan reaksi terhadap krisis. Krisis hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akan terjangkit COVID-19. Ketika new normal, bukan hal baru menyampaikan bahwa akan terjadi perubahan yang cukup besar dan tidak bisa diremehkan. Siklus ini dapat berjalan terus-menerus seiring dengan datangnya perubahan. Kita akan meresponnya dengan penyesuaian diri. Apa dampak pemahaman ini? Kita tidak perlu berlebihan menghadapi perubahan atau tidak perlu takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, karena kenyataannya kita telah melakukan perubahan penyesuaian diri dengan new normal sejak dulu. Menghadapi new normal adalah alamiah. Contohnya dulu kita mungkin kaget dengan harus mencuci tangan dengan minimal 20 detik dan dilakukan setiap melakukan aktivitas. Namun sering dengan waktu, hal ini telah menjadi kebiasaan baru kita. Virus corona menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Perekonomian di negara-negara yang terdampak virus tersebut. Proyeksi perekonomian Indonesia berpotensi akan terkoreksi. Pada situasi terkait penyebaran virus corona seperti sekarang ini, beberapa negara termasuk Indonesia mulai melakukan langkah-langkah antisipatif guna meminimalisir penyebaran virus tersebut. Beberapa langkah antisipatif yang bertujuan untuk menekan tersebarnya virus corona diantaranya adalah kebijakan menjaga jarak interaksi sosial dan bekerja di rumah bagi pegawai pada sebagian perusahaan langka. Preventif yang telah dihimbau oleh pemerintah pusat maupun sejumlah pemerintah daerah untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran virus corona guna memutus mata rantai penularan virus ini memiliki beberapa implikasi pada sebagian sektor, khususnya pada sektor logistik. Yang ketiga, penutup. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam melakukan aktivitasnya. Kesehatan merupakan suatu harapan dan keinginan semua manusia. Namun, tidak ada mengalami sakit. Sakit dan sehat selalu datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Sehat merupakan keinginan dan harapan semua manusia. Namun tidak ada manusia yang tidak mengalami sakit. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit, sekurang-kurangnya 1 kali dalam seumur hidup. Sakit dan sehat merupakan suatu gejala yang alami menias tergantung manusianya. Sebagaimana menjaga tubuhnya agar tetap sehat, banyak hal dan faktor yang bisa menyebabkan seseorang sakit dan sehat. Misalnya, faktor dari dalam, misalnya ketidakseimbangan dalam tubuh seperti panas dan dingin tubuh sehingga mengakibatkan seorang itu sakit, disebabkan oleh virus yang sekarang ini dialami seluruh dunia, yaitu COVID-19. Dengan adanya penyakit tersebut, maka orang tersebut akan berusaha mengobati penyakit yang dideritanya dengan cara mengisolasikan diri secara mandiri atau melaporkan kondisi kesehatan kepada dinas kesehatan atau petugas COVID-19. Dari uraian di atas, terlihat bahwa virus COVID-19 termasuk virus yang mematikan. Dalam proses pengobatan yang digunakan akan memberikan semacam kepercayaan dalam diri. Pengobatan akan membantu kita semua dalam melakukan proses pengobatan virus COVID-19 ini untuk mencapai kesembuhan dan semua akan kembali seperti dulu kala. Begitu pula sebaliknya dengan pasien dalam masa pengobatan. Keyakinan tersebut tidak hanya
terhadap pengobatan, tetapi juga keyakinan bahwa akan menyembuhkan penyakit yang sedang melanda dunia. Dalam proses pengobatan dan doa yang digunakan dalam memberikan semacam kepercayaan dalam diri, pengobatan akan membantu kita semua dalam melakukan proses pengobatan virus COVID-19 untuk mencapai kesembuhan, dan semua akan kembali seperti dulu kala. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin penjelasan dari kelompok kami mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang kurang mengerti. Kami dari kelompok 3 meminta maaf, mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Sekian presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.